Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elarmatul Maulida dengan NIM 097 dari kelas BGSD 2022C. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Pendidikan Pancasila yang diampu oleh Bapak Hendrik Pandu Paksi, SPD MPD. Pada UTS kali ini telah diberikan 5 soal urai yang harus dijawab secara lisan melalui video ini. Soal yang pertama yakni jelaskan makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dan beri contoh implementasinya. Makna dari Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yakni Pancasila digunakan sebagai pedoman dari segala aktivitas kehidupan bangsa Indonesia. Tentunya segala aktivitas tersebut harus selaras dengan nilai-nilai yang terdapat pada butir-butir Pancasila. Adapun fungsi Pancasila yakni yang pertama, Pancasila digunakan sebagai petunjuk untuk menyelesaikan masalah masyarakat, baik masalah masyarakat yang terdapat di nasional maupun masyarakat di dunia. Yang kedua, Pancasila digunakan sebagai petunjuk untuk menyelesaikan permasalahan budaya, sosial, politik, dan ekonomi agar negara kita semakin maju. Yang ketiga yakni kita sebagai warga negara mempunyai acuan untuk membangun diri agar sesuai dengan cita-cita bangsa. Yang keempat, pastinya dengan Pancasila kita sebagai warga negara yang memiliki latar belakang berbeda-beda dapat disatukan. Dan di dalam Pancasila terdapat 5 butir, yakni yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa. Pada sila pertama ini kita sebagai warga negara mempercayai, meyakini, dan juga bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan kepercayaan atau agama ini tergantung pada masing-masing setiap orang. Karena itu kita diwajibkan untuk saling menghormati dan juga menghargai antar umat beragama agar terciptanya kehidupan yang damai. Adapun implementasi pada sila pertama ini tentunya mengimani dan juga mempercayai adanya Tuhan Yang Maha Esa dengan mematuhi segala perintahnya dan juga menjauhi segala larangannya. Yang kedua ada tidak memaksa kehendak orang lain untuk memeluk agama dan juga menghargai kebebasan orang lain. Yang ketiga tidak mencemooh agama lain. Dan yang keempat menerapkan toleransi antar umat beragama. Butir Pancasila yang kedua yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila kedua ini kita sebagai warga negara harus sadar bahwa kedudukan setiap orang itu sama. Jadi kita diharuskan untuk saling menyayangi. Adapun implementasi pada sila kedua ini yakni yang pertama mengakui persamaan hak, kewajiban, kedudukan setiap orang itu sama di mata hukum. Yang kedua mengedepankan toleransi dan tenggang rasa pada setiap manusia. Dan yang ketiga berteman dengan siapapun tanpa membedakan suku, ras, dan juga agama, lalu berani menyuarakan kebenaran dan juga keadilan. Pada butir Pancasila yang ketiga yakni berbunyi Persatuan Indonesia. Pada sila ketiga ini kita diharuskan untuk menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Adapun implementasi pada sila ketiga ini yang pertama ada gotong royong, lalu yang kedua membantu teman, keluarga atau tetangga yang sedang mengalami kesulitan. Yang ketiga menjaga kesatuan NKRI bersama-sama. Yang keempat melestarikan budaya daerah seperti tarian daerah, lagu daerah maupun baju daerah. Lalu bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari untuk berkomunikasi. Butir sila keempat yakni berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Dalam sila keempat ini kita diharuskan atau kita diwajibkan untuk tidak memaksakan kehendak kepada orang lain dan tentunya mengutamakan kepentingan bersama di atas pribadi. Contoh implementasinya dalam masyarakat yang pertama yakni mengadakan musyawarah ketika terjadi perbedaan pendapat di masyarakat. Dan yang kedua mengedepankan toleransi dan juga keadilan dalam mengemukakan pendapat. Dan yang ketiga pastinya keputusan musyawarah harus disetujui oleh semua pihak atas dasar kebersamaan. Dan yang keempat belajar untuk tidak egois. Dan butir sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bahwa di sila kelima ini kita diajarkan untuk
berbuat luhur dengan cara kekeluargaan dan juga mengedepankan sikap adil. Contoh implementasinya yang pertama tentunya melaksanakan kewajiban dan juga menghormati hak orang lain, dan yang kedua yakni mengedepankan sikap adil terhadap sesama. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan berdasarkan suku, ras maupun agama. Jadi kita harus berbuat adil terhadap semuanya. Untuk soal yang kedua, yakni sejarah mencatat bahwa Belanda menguasai Indonesia kurang lebih 3,5 abad. Sebenarnya sudah banyak perjuangan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk mengusir penjajah dari bumi Nusantara. Namun perjuangan tersebut tidak berhasil. Coba jelaskan apa yang menyebabkan perjuangan bangsa Indonesia tersebut tidak berhasil. Jadi faktor yang menyebabkan bangsa Indonesia dulu mengalami kegagalan dalam melawan penjajah yakni karena adanya faktor perjuangan yang bersifat kedaerahan. Rakyat terdahulu itu masih terpecah belah, belum bersatu seperti saat ini. Jadi perjuangan dulu itu masih bersifat kedaerahan. Hal ini dibuktikan dengan adanya tokoh-tokoh yang berjuang untuk kemerdekaan daerahnya, yakni ada Pangeran Diponegoro, Patimura, hingga Sultan Hasanuddin. Karena itu Belanda sangat mudah untuk memecah belah dan juga mengalahkan karena mereka tidak bersatu. Mereka berjuang secara daerah atau secara kelompok. Untuk faktor yang kedua yakni perlawanan tidak dilakukan secara serentak. Pada poin pertama, ini berhubungan pada poin pertama yakni perjuangan yang masih bersifat kedaerahan. Dan faktor kedua ini bisa terjadi karena kurangnya rasa persatuan dan kesatuan. Jadi untuk itu mereka mementingkan daerahnya sendiri. Oleh karena itu, secara jumlah maupun strategi mereka juga sangat kurang, lalu ditambah dengan faktor pendidikan yang rendah. Dan yang ketiga yakni masih bergantung pada pimpinan. Dan perlawanan tentunya pasti terdapat satu pemimpin yang ditunjuk untuk memimpin jalannya perlawanan tersebut. Nah, namun pada kejadian terdahulu disebutkan bahwa ketika pemimpin tersebut gugur ataupun dalam perlawanan tersebut pemimpin tersebut tertangkap, maka pasukan yang lain akan menjadi kacau dan mundur. Dan itu yang menyebabkan mengapa perlawanan Indonesia sering gagal, karena pasukan mereka itu ketika pemimpinnya sudah tidak bisa menghandle, maka mereka semuanya itu akan kacau dan akan mundur. Untuk faktor yang keempat yakni kekalah dalam persenjataan atau kurang dalam persenjataan. Tentunya dapat disadari juga bahwa pada masa terdahulu Indonesia belum mempunyai persenjataan yang cukup memadai dan layak, karena pada perlawanan zaman dulu kita menggunakan senjata tradisional seperti bambu runcing, golok, sumpit begitu. Lalu kelima adalah Belanda melakukan politik adu domba. Jadi politik adu domba ini tapi yang dilakukan adalah dengan mengadu domba para penguasa dan juga masyarakat. Salah satu contohnya yakni munculnya isu separatis bahwa masyarakat Palembang tidak suka dipimpin oleh orang Jawa, Sumatera Utara, atau Sumatera Tengah. Jadi akibat dari politik adu domba ini, masyarakat menjadi terpecah belah. Soal yang ketiga yakni setelah Pancasila berhasil dirumuskan, BPUPKI membentuk Panitia 9 dan bersidang pada tanggal 27 Juni 1945 yang pada akhirnya menghasilkan Piagam Jakarta. Namun Piagam Jakarta ini menuai pro dan kontra antar anggota golongan nasionalis dan juga agamis. Coba ceritakan apa permasalahan yang menjadi pro dan kontra tersebut dan bagaimana solusi dari masalah tersebut. Kontroversi Piagam Jakarta ini yakni adanya penghapusan 7 kata. 7 kata ini berbunyi dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Mengapa ini menjadi suatu kontroversi? Karena pada saat sore hari tanggal 17 Agustus 1945, Muhammad Hatta didatangi oleh seorang Maida, yakni seorang perwira Angkatan Laut Jepang. Dan beliau menyampaikan bahwa ada yang keberatan dari beberapa tokoh di Indonesia bagian timur
karena pemakaian kata-kata tersebut. Sebab berarti rumusan tersebut tidak berlaku bagi pemeluk agama lain. Dan untuk menghindari perpecahan tersebut, keesokan harinya sebelum sidang PPKI, Muhammad Hatta berbincang dengan tokoh-tokoh Islam dan mereka setuju untuk menghapus 7 kata tersebut dan juga menggantinya dengan kata yang Maha Esa, dengan rumusannya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Keputusan dihapuskannya kata syariat Islam diprotes oleh sebagian kecil umat Islam. Jadi sebagian kelompok kecil umat Islam ini berjuang untuk mengembalikan 7 kata tersebut dalam Piagam Jakarta. Dan ada kelompok yang kemudian mengekspresikannya melalui pemberontakan bersenjata, misalnya pemberontakan DITII NII. Dan upaya untuk mengembalikan 7 kata dalam Piagam Jakarta ini juga diperjuangkan melalui jaring politik, yakni dalam sidang-sidang konstituante di Bandung pada periode 1956 hingga 1959. Dan misalnya sejumlah partai yang berasaskan Islam berupaya memperjuangkan berlakunya syariat Islam sebagai dasar negara Republik Indonesia. Untuk soal yang keempat, yakni jelaskan secara singkat proses terbentuknya nilai, norma, dan moral dalam masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan proses terbentuknya nilai terlebih dahulu. Jadi nilai tersebut tidak tiba-tiba muncul, pasti adanya proses yang sangat panjang. Jadi proses terbentuknya nilai ini terdapat 3, yakni proses dari Tuhan. Sebagian manusia mempercayai atau meyakini adanya Tuhan, dan mereka pun meyakini bahwa Tuhan mengatur atas segala kejadian di dunia. Dan dalam kitab suci beragama tentunya terdapat nilai-nilai yang menjadi pegangan manusia dalam berperilaku terhadap sesama dan juga lingkungannya. Contohnya adalah nilai kepatuhan, lalu nilai kasih sayang, dan juga nilai hidup manusia yang lain yang dipercaya berasal dari Tuhan. Lalu yang kedua, yakni proses individu. Setiap manusia memiliki sisi yang baik dan juga buruk, dan perjalanan hidup seseorang manusia pasti akan sangat-sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang ada dalam dirinya. Semisal jika seseorang tekun dan juga teliti dalam karirnya, maka dia akan berpeluang besar pada kesempatan yang lainnya juga. Yang ketiga, yakni proses dari masyarakat. Masyarakat memiliki sifat nilai yang mutlak dan benar, dan hal tersebut kemudian dijadikan pedoman dalam berperilaku di kehidupan setiap individu dalam masyarakat. Misalnya berperilaku baik dalam masyarakat bisa berupa sikap sopan dan juga santun kepada orang lain, menghargai pendapat orang lain, lalu bertegur sapa. Lalu yakni proses terbentuknya norma. Kita sebagai manusia adalah sebagai makhluk sosial yang pastinya akan membutuhkan bantuan orang lain selamanya dalam kehidupan kita. Dan dari saling membutuhkan ini nantinya akan tercipta interaksi sosial. Nah, dari interaksi sosial tersebut pastinya suatu saat pasti akan terdapat adanya ketidakserasian antar kepentingan anggota masyarakat. Nah, dari ketidakserasian ini dikhawatirkan nantinya adanya suatu masalah-masalah yang timbul yang mungkin dapat mengganggu kenyamanan dan juga kedamaian kehidupan di masyarakat. Dan berangkat dari sini, untuk menghindari masalah tersebut, maka dibentuklah sebuah norma untuk mengatur jalannya kehidupan. Jadi norma ini digunakan sebagai pedoman atas perilaku dan kegiatan yang dilakukan guna menjaga keseimbangan, kerukunan, dan juga kedamaian di dalam masyarakat. Dan dengan adanya norma ini, pastinya kehidupan juga akan lebih tertata sehingga mampu menciptakan suatu kehidupan yang serasi dan juga damai. Ketiga, yakni proses pembentukan moral. Nah, pembentukan moral sendiri ini paling dekat dengan kita ya, karena terdapat 2 faktor, yakni faktor internal dan juga eksternal. Faktor internal sendiri yakni dalam diri kita dan juga keluarga. Pendidikan dari keluarga itu juga berpengaruh sangat penting terhadap produk moral nantinya yang akan diperoleh oleh seseorang. Lalu yang kedua, yakni faktor eksternal. Faktor eksternal ini bisa didapat dari lingkungan sekitar dan juga pergaulan. Nah, dalam pergaulan dan lingkungan sekitar ini sendiri
sangat berpengaruh penting ya, karena jika seseorang mempunyai pergaulan yang buruk dan juga tidak sehat, maka moralnya juga akan ikut buruk. Namun jika sebaliknya, jika pergaulan orang ini baik dan juga sehat, maka dirinya juga akan ikut menjadi seorang yang baik dan juga bersikap yang baik, termasuk juga moralnya. Untuk pertanyaan yang kelima, yakni bangsa Indonesia sepakat untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi. Namun ternyata di masyarakat juga berkembang ideologi lain selain Pancasila, seperti ideologi liberal, kapitalis, sosialis, sampai ideologi yang berbasis agama. Menurut Anda, bagaimana seharusnya kita memposisikan Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah ideologi-ideologi lain yang juga berkembang di masyarakat? Menurut saya Pancasila akan tetap di posisi sebagai senter, yakni utama, karena Pancasila merupakan pandangan hidup bagi bangsa maupun bagi warga negara. Karena Pancasila juga tidak terbentuk dari proses yang singkat, melainkan Pancasila terbentuk dari proses yang cukup panjang dengan berbagai perjuangan. Namun di sisi lain, Pancasila juga merupakan ideologi yang terbuka, yakni ideologi yang terbuka yang menyerap nilai-nilai baru yang dapat bermanfaat bagi kelangsungan hidup bernegara. Namun yang perlu diwaspadai munculnya ideologi baru, karena di era globalisasi ini berbagai informasi dapat masuk secara cepat dalam masyarakat. Jadi apabila Indonesia tidak cermat, maka masyarakat akan cenderung ikut harus ideologi luar tersebut. Sedangkan ideologi bangsa Indonesia, yakni Pancasila, malah terlupakan baik dari nilai-nilai maupun implementasinya. Dan agar nilai-nilai Pancasila itu tidak hilang, kita sebagai warga negara sudah sepantasnya untuk saling mengingatkan antar satu dengan yang lain bahwa untuk terus mengamalkan implementasi Pancasila baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat, karena yang terpenting saat ini adalah pengimplementasian Pancasila, karena bagaimanapun implementasi tidak akan pernah berakhir hingga kapanpun. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.